Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Kurnia, ini kan memang belum selesai persidangan. Nanti kita masih menunggu putusan hakim, pertimbangannya bagaimana. Nah, apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum untuk upaya selanjutnya? Apakah ya sudah kita tunggu saja apa kata hakim atau ada hal yang lain? Ada tiga sebenarnya. ICW secara kelembagaan bersama dengan tim advokasi yang lain sudah mengirimkan amicus curiae ke persidangan perkara penyerangan dan ini, yang mana kita sampai dokumen itu bagaimana yang serius dalam proses novel Baswedan ini. Kita juga sudah judisial mengawasi ini dan juga memiliki dengan alasan proses persidangan ini ada tindak dari Komisi Kejaksaan untuk menyelidiki, memeriksa yang menuntut 1 tahun penyerangan novel Baswedan. Dan dari itu mungkin saya sampaikan, ICW bersama tim kuasa memetakan berapa sebenarnya kejadian yang hampir serupa dengan yang dilakukan novel Baswedan. Kita mencatat 6 kasus yang terjadi di Indonesia. Sofi bisa bayangkan tuntutan yang dari 6 perkara tersebut adalah 8 tahun. Oke. Orang biasa dituntut 8 tahun, dan penegak hukum seperti novel Baswedan dituntut hanya 1 tahun. Oke, hubungan komunikasi kita tidak terlalu bagus, Bung Kurnia, tapi yang jelas saya sudah bisa mendengarkan apa maksud Anda. Yang jelas Anda ingin bahwa nanti ada evaluasi yang secara menyeluruh dari Komisi Kejaksaan dan juga dibandingkan dengan kasus-kasus yang lainnya. Ini kalau upaya penyiraman air keras lainnya tuntutannya biasanya sekitar 8 tahun penjara, betul ya? Betul. Oke, saya minta tanggapan dari Pak Barita. Pak Barita, jadi kalau kemudian nanti sudah selesai, hakim sudah memutuskan, evaluasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, seperti tadi yang juga diminta oleh Bung Kurnia, dicek para jaksa penuntut umum yang terlibat dalam persidangan ini? Ya, kita tentunya harus mengetahui dan meminta data-data terkait penanganan perkara ini sejak awal, sejak proses penyidikan, pra penuntutan sampai pada proses yang berjalan di pengadilan. Namun perlu kita ketahui, bahwa dalam kaitan proses penyidikan itu kan ada penegak hukum kepolisian di sana. Nah, disinilah sebenarnya kejaksaan sebagai dominus litis itu tidak terlalu maksimal dalam sistem peradilan kita yang sekarang. Jadi dalam proses penyidikan ke pra penuntutan itu ada keterbatasan kewenangan jaksa untuk memberi petunjuk atau perintah. Jadi ujungnya adalah bermuara kepada sajian yang diberikan penyidik. Nah, ke depan tentunya ini bagian dari evaluasi keseluruhan, bagaimana kita melihat sistem itu bisa mendukung pada akomodasi terhadap keadilan masyarakat. Sajian yang diberikan oleh penyidik, tapi kan itu tadi seperti yang saya sampaikan, ada 3 saksi tidak dihadirkan, kemudian Bung Kurnia bilang ada potongan gamis tidak dihadirkan, itu menurut Anda? Ya, itulah yang saya katakan tadi, dalam kewenangan dominus litis, kalau itu dijalankan secara konsisten, maka jaksa bisa melakukan penyidikan tambahan atau ulang. Nah, tetapi karena dalam sistem kita yang sekarang itu tidak dimungkinkan, maka itu bisa saja berakibat pada apa yang sekarang itu ramai dibicarakan. Nah, kalau ada kaitan ke hal seperti itu, tentu ini yang saya katakan tadi bagian dari evaluasi keseluruhan, baik terkait penanganan perkara maupun sistem prosedur yang dijalankan. Dari sana nanti, karena output dari evaluasi itu adalah rekomendasi, tentu perbaikan-perbaikan, pemeriksaan permintaan keterangan dan penjelasan dari pihak yang terlibat itu adalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh komisi, termasuk meminta keterangan dari masyarakat agar komprehensif dan objektif rekomendasi komisi dalam penyempurnaan dan perbaikan ke depan. Baik, terima kasih Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, dan Bung Kurnia Ramadana, kuasa hukum dari novel Baswedan, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.